Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Semoga kalian semua tetap sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai dan memuliakan zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi kita. Zuriyah Nabi yang ada di Indonesia biasa disebut Habib, Sayyid atau Syarif. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencintai mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali rasa kecintaan kepada kerabatku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain merupakan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui nasab, yang mempunyai kewajiban yang sama dalam menjaga keilmuan dan berusaha patuh juga mengikuti jejak sikap kakeknya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula pihak lain yang bisa nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur sebab, yaitu melalui jalur sebab keilmuan dan ketaatan kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah ahli warisnya para nabi, yang terus-menerus tentunya berjuang menegakkan agama, melanjutkan perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat mereka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib mencintai mereka, memuliakan mereka, membantu perjuangan mereka, dan taat kepada ajaran Nabi yang disampaikan oleh mereka. Jangan sekali-kali kita mencaci maki mereka, menghinakan mereka. Karena kalau sampai kita mencaci maki zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, maka sama saja kita telah mencaci maki dan menghinakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib berpegang teguh kepada ajaran mereka, karena
yang disampaikan, yang diajarkan oleh mereka adalah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya, aku tinggalkan dua hal yang sangat berharga pada kalian. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan keturunan ahli baitku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita pegang atau ikuti atau taati ahli baitku di sini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semata ahli bait, tetapi ahli bait yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, kita harus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi dalam hadis riwayat Muslim, kita berpegang teguh kepada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak bertentangan, karena yang dimaksud ahli bait Rasul di sini yang harus kita ikuti, taati, dan kita pegang ajarannya, yaitu ahli bait yang berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau ada zuriyah Rasul? Ini kalau ada zuriyah Rasul, kalau ada keturunan Rasul atau ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mengikuti jejak langkah kakeknya yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita harus mengikuti mereka? Di sini jawabannya tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam sabda Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat 36, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Yang artinya, barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Ini telah kita ketahui bahwa yang tidak mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam dari kerabat keluarganya, yaitu ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga karena ayahnya tidak patuh, tidak taat kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, maka ayahnya Nabi Ibrahim terputus hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan begitu pula tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam yang diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surah Hud ayat 35, "Wa nada Nuhu rabbahu innabni min ahli." Dan Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 46, "Ya Nuhu, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih."
wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Ini yang membuktikan bahwa keturunan Nabi Nuh alaihissalam, bahkan putranya sendiri, anaknya sendiri Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an, dia tidak patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam, tidak taat kepada ajaran Nabi Nuh alaihissalam, sehingga terputus dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya, innahu laisa min ahlika. Kan'an itu bukanlah dari keluargamu.